Kenapa sih berat badan anak aku nggak naik-naik? Terus ditanya lah ya, Makannya gimana? makannya nggak ada masalah, makannya sama sekali nggak ada masalah ya, karena memang aku juga suka. Terus akhirnya Makanya kamu harus perlu deh ganti susu. karena ada susu tertentu yang memang dia fokus untuk menaikkan berat badan anak. Hai, welcome to my channel. Wah, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang udah pada datang ke channel YouTube-nya Mommy Restia. Dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang susu pertumbuhan anak. Kalau sekarang mom semuanya punya permasalahan berat badan anaknya susah naik seperti anak aku kemarin 1 tahun yang lalu. Dari usia 3 tahun ke 4 tahun stagnan segitu aja ya, makannya padahal banyak, udah gitu buah-buah sayurannya tercukupi, udah kayak gitu berat badannya nggak naik-naik. Tinggi, dia cepet tingginya, tapi berat badan nggak naik-naik. Kan pusyok. Nah sekarang di sini aku coba pengen share ya pengalaman aku untuk memilih susu pertumbuhan anak. Soalnya waktu pas kemarin aku konsultasi, kenapa sih berat badan anak aku nggak naik-naik? Terus ditanya lah ya, Makannya gimana? makannya nggak ada masalah, makannya sama sekali nggak ada masalah ya, karena memang aku juga suka support dengan suplemen ya, suplemen untuk multivitamin gitu ya. Jadi nafsu makannya nggak ada masalah, tapi berat badannya yang bermasalah. Makannya banyak, nggak cacingan juga, nggak naik-naik juga. Akhirnya dia bilang Susunya apa? gitu ya, jadi susunya ya net gitu ya. Terus akhirnya Makanya kamu harus perlu deh ganti susu. karena ada susu tertentu yang memang dia fokus untuk menaikkan berat badan anak. Nah, di sini sekarang aku akan share, jadi check it out. Oke, cara untuk memilih susu penambah berat badan anak ya. Yang paling pertama adalah Bunda harus cek untuk komposisinya. Ya, karena komposisi semua susu pasti memiliki berbagai multivitamin yang diperlukan oleh tubuh. Tetapi untuk fokus kita menambah berat badan anak, itu yang pertama kali Bunda lihat adalah kebutuhan zat besi berdasarkan usia anak. Di sini akan aku lihatkan tabelnya ya. Jadi usia anak 6 sampai 12 bulan dia membutuhkan kebutuhan zat besi per harinya 11 mg. Kemudian di usia 1 sampai 3 tahun agak turun menjadi 7 mg, dan di usia lebih dari 3 tahun dia naik lagi menjadi 10 mg. Nah, ternyata zinc itu diperlukan oleh tubuh untuk membantu proses penyerapan vitamin. Kekurangan zinc akan menghambat, ibaratnya kalau kita zinc itu memang sudah diproduksi dalam tubuh, tapi kalau misalnya ternyata kurang, itu dapat menghambat proses penyerapan vitamin-vitamin dari sari-sari makanan. Sehingga susu yang memiliki kadar zinc lebih tinggi itu memang sangat membantu buat para bunda yang ingin program penggemukan anaknya ya gitu. Jadi sekarang dilihat nih usia anaknya. Jangan anaknya usia 1 tahun dikasih susu usia 5 tahun, karena ada beberapa vitamin atau beberapa kandungan yang memang belum cocok untuk diterima oleh organ pencernaan anak usia 1 tahun gitu ya. Takutnya nanti dia diare. Atau kebalikannya, usia anak 5 tahun dikasih susu untuk anak 1 tahun. Mungkin ada beberapa nutrisi yang kurang, butuhnya sekian tapi dikasih asupannya sekian gitu ya. Jadi pastikan sesuaikan dengan usianya dan lihat komposisi zinc-nya apakah memang sudah memenuhi kebutuhan harian anak atau belum. Nah, kemudian yang kedua, tentunya yang namanya susu pasti nggak akan luput dong dari yang namanya kalsium. Seperti yang udah kita tahu, kalau yang namanya susu pasti nggak lepas dari yang namanya kalsium kan, karena kalsium itu memang memiliki peranan penting untuk tumbuh kembang anak ya. Mineral ini mampu meningkatkan kecerdasan, meningkatkan imunitas, dan menjaga sistem kardiovaskular. Jadi dia membentuk jaringan tulang biar tulang dan giginya dia dapat tumbuh secara sempurna. Yang pengen cepat tinggi, nah itu juga tulangnya nggak keropos. Banyak penelitian yang menyebutkan ketika dalam usia muda kita tidak banyak minum susu atau kekurangan kalsium, maka pada saat tuanya itu kondisinya akan lebih mudah terkena osteoporosis dibandingkan dengan orang-orang yang saat mudanya tercukupi kalsiumnya. Dan kalsium paling banyak, paling gampang dikonsumsi dari susu. Kemudian protein ternyata yang paling penting untuk membentuk otot anak. Otot anak kalau misalnya gemoy, masanya tidak terbentuk,
ya, lebih banyak lemaknya ketimbang proteinnya, tentu jadi nggak sehat ya. Protein pada susu itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Selain itu berperan besar untuk membentuk jaringan dan sel-sel tubuh. Nah, ternyata kalau misalnya kita berpikir minum susu itu biar tubuh tinggi karena dia ada kalsiumnya, siapa sih yang nyangka bahwa ternyata yang dibutuhkan oleh anak-anak itu nggak cuma kalsium, tapi juga yang tadi aku bilang zinc yang sering banyak dilewatin orang karena makan sebanyak apapun kalau dia kekurangan zinc nggak bisa diserap gizinya. Protein juga berperan penting untuk tinggi badan anak, untuk kegemukan anak, massa otot anak. Jadi anaknya yang terlihat berisi itu karena dia proteinnya tercukupi. Kekurangan protein di tubuh anak dapat menyebabkan kurus dan pendek gitu. Jadi nggak cuma kalsium aja yang bisa membuat anak itu menjadi tumbuh tinggi, tetapi protein juga sangat berpengaruh gitu ya. Kemudian dua elemen yang nggak kalah pentingnya selain tadi zinc, kemudian kalsium, protein, dan ini juga nggak kalah pentingnya itu adalah probiotik. Jadi probiotik itu dia dapat memperbaiki sistem pencernaan anak gitu ya. Jadi anak itu nggak sembelit dan menjaga sistem mencerna dan mencegah konstipasi ya tadi. Jadi anak kalau misalnya banyak makan tapi dia tidak lancar buang air besarnya, itu akan menjadi masalah di kemudian hari. 3 jenis probiotik yang dikenal yang bisa dimasukkan ke dalam susu adalah jenis Lactobacillus, ada Saccharomyces boulardii, dan Bifidobacterium. Jadi dia bisa membantu anak memiliki salur cerna yang baik dan juga mengoptimalkan penyerapan kalsium. Itu juga ada AA dan DHA untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan perkembangan otaknya. Nah, itu adalah elemen utama untuk susu penambah berat badan. Nah, cuman masalahnya ini yang sering terjadi kalau case anak aku kan dia banyak makan, nafsu makan yang nggak bermasalah, tapi dia berat badannya nggak naik. Nah, itu berarti kan elemen-elemen yang harus aku perhatikan di 5 kandungan itu. Tapi kebanyakan justru anak-anak itu bermasalah, badannya kecil, badannya kurus karena nafsu makannya nggak bagus, itu kan. Nah, jadi para bunda nggak bisa kita kayak yang mengandalkan ya udah deh kalau misalnya anaknya nggak mau makan kasih susu aja instannya kayak gitu, karena hampir semua anak suka susu, semua anak suka rasa susu. Jadi yang biar semua terpenuhi misalnya ya vitamin proteinnya, tapi kan karbonnya nggak ada. Nah, ini ada baiknya kalau misalnya bunda mencari susu yang dia sudah ditambah dengan kandungan penambah nafsu makan ya. Nah, jadi biar anaknya juga vitaminnya terpenuhi dan lambat laun nafsu makannya anak itu jadi meningkat sehingga dia jadi 4 sehat 5 sempurna. Nggak cuman 5 sempurna doang, 4 sehatnya terlupakan. No, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pengen susu penambah berat badan anak sekaligus untuk menambah nafsu makan, bunda bisa mencari bahan-bahan yang ditambahkannya itu seperti minyak ikan, temulawak. Itu kan kalau misalnya nggak salah ya, kalau aku kan sekarang pakainya Denko ya bunda ya, Denko. Dan udah berapa bulan ya kita pakai Denko ya? Ya tanya bapak, jangan tanya saya. Itu beneran berat badan anak aku lumayan naik 1,5 kilo. Dari 18 nyampe kemarin sempat 20 sebelum dia kena diare. Jadi agak cepat ya nambah berat badannya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata bunda pengen nambah nafsu makannya juga, itu ada kurkuma plus. Ya, jadi itu susu penambah berat badan anak. Terus juga dia ada kurkumanya, karena kurkuma itu temulawak biar nafsu makannya bertambah, atau ada minyak ikan ya. Ada juga kayak Pediasure juga dia selain menambah berat badan anak itu juga untuk meningkatkan nafsu makan anak. Itu rekomendasi dari aku pribadi ya. Ada banyak beberapa lagi kalau misalnya bunda pengen eksplor susu-susu yang memang selain mengandung zinc, protein, kalsium, AA, DHA, vitamin A, D, E. Nah, itu juga mengandung kurkuma atau vitamin dari minyak ikan. Nah, tapi bunda yang paling kita di sini diperhatikan adalah jangan sampai anak-anak menyukai susu formula itu menggantikan kesukaan dia terhadap makanan utama. Ya, jadi saran aku kalau misalnya bunda ingin tetap menyeimbangkan gizi mereka, jangan pernah memberikan susu formula di jam makannya mereka. Jadi misalnya nih bunda anaknya itu makan sarapan, siang, dan malam. Makan malamnya mungkin jam 7 malam misalnya gitu. Nah, susu formula bisa dikasih, kalau aku pribadi susu itu aku kasih 2 kali, sebelum tidur, siang, dan sebelum tidur malam. Jadi setelah makan ya. Ada yang bilang sebelum makan, tapi kalau sebelum makan aku sendiri sih takutnya resiko anak masih kenyang pada saat jam makan tiba gitu. Jadi aku tuh paling kalau misalnya antara sarapan dan makan siang itu tengah-tengahnya dikasih
dikasih buah-buahan gitu. Nah, setelah makan siang, sebelum tidur siang, baru dia dikasih susu. Habis itu gosok gigi, tidur. Siang, sore-sore dikasih buah lagi. Jam 7 malam dia makan malam. Sebelum tidur, jam 9 atau jam 10, baru dia dikasih susu lagi. Sikat gigi lagi gitu. Jadi, diberikan susu itu di pertengahan jam makannya gitu ya. Jadi, biar tercukupi 4 sehat 5 sempurnanya. Dan hal terakhir yang ingin aku sampaikan adalah perhatikan kadar gula yang ada di susunya. Waktu aku pakai susu yang sebelumnya, aku selalu memberikan rasa yang plain ya. Vanilla pun gak aku kasih. Biar apa tingkat gulanya yang paling rendah aku kasih. Kalau misalnya anaknya bener-bener pengen banget, ya udah aku kasih rasa stroberi, aku kasih rasa coklat misalnya gitu ya. Karena kadar gulanya pasti lebih tinggi dibandingkan dengan rasa yang plain gitu. Nah, jadi boleh memberikan aneka rasa terhadap susu anak untuk memancing atau membuat anak menyukai itu, tapi jangan pilih yang gulanya tinggi. Nanti mungkin Bunda kalau misalnya masuk ke toko susu gitu ya, dibandingin deh tingkat gulanya itu, jangan sampai membuat anak menjadi obesitas. Karena sekarang udah banyak loh anak-anak itu obesitas dalam usia yang masih muda. Soalnya mungkin orang tuanya nggak perhatian. Kalau zaman dulu ibunya ngasih cemilan bikin sendiri misalnya. Kalau sekarang kan dari susu udah ada gula, dari karbo nasi udah ada gula, dari apalagi kalau misalnya dikasih permen, coklat, es krim udah ada gula, dikasih snack pun, dikasih cemilan-cemilan ringan pun itu sudah ada gulanya. Nah, jadi itu yang harus mungkin diperhatiin agar anaknya enggak kecanduan sama rasa manisnya. Pilih rasa-rasa yang netral menurut aku. Cuman ya preferensi ibu berbeda-beda ya gitu ya, saran. Oke deh, sekian dulu saran-saran aku tentang susu yang membuat berat badan anak naik, sekaligus susu untuk menambah nafsu makan anak. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf ya kalau masih salah-salah kata, karena di sini juga aku tidak berniat untuk seperti menggurui gitu ya. Kita share sesama ibu ya kan. Pasti juga dalam perjalanan aku mendidik, mengurus tumbuh kembang anak aku mengalami kendala, masalah. Jadi yang namanya anak susah gemuk, anak susah makan, itu menjadi problematika ibu-ibu. Jadi semoga saran-saran dan sharingnya berkenan. Mohon maaf sekali lagi ya kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.